roh penundukan diri dan juga kesatuan visi di dalam Engkau Bapa, sehingga semua yang kami kerjakan ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir acara ini, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati, mengurapi, menguduskan kami semua, bahkan juga jaga lindungi kami dalam kuasa kasih-Mu. Hambatan, rintangan, bentuk apapun yang akan menggagalkan acara ini kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Bapa atas kasih dan anugerah-Mu, dan kami buka acara ini dengan mengucap syukur hanya kepada-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Enci Mariana Kayadu yang telah membawa kita dalam doa. Kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari Koordinator Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan oleh Ibu Dr. Vivanda Oje Modaso, SPI MSI. Kepada Enci dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Profesor Mulyono Baskoro, dalam hal ini sebagai dosen tamu dan juga sebagai pakar dari IPB. Ya, siap, Bu. Terima kasih sudah bergabung. Yang kami hormati juga Prof. Wilhelmina Pati sebagai Ketua Panitia dalam kegiatan pagi hari ini. Ya, dan juga sebagai Sekretaris Bapak Francisco Pangalila, SPI MSI. Juga yang kami hormati Prof. Alex Masengi, yang juga sebagai dosen senior di program studi PSP, juga teman-teman dosen yang hadir pada pagi hari ini, juga mahasiswa PSP yang boleh terlibat dalam kegiatan pagi ini secara daring, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kelompok nelayan Tanjung Kalasei II. Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan tuntunannya sehingga kita boleh mengadakan acara pagi hari ini. Walaupun memang pagi hari ini ada acara juga dalam rangka Dies Fakultas Perikanan Universitas Samratulangi yang juga menyelenggarakan webinar. Tapi saya sudah minta izin ke Pak Dekan, dan pada akhir kegiatan ini kami menyediakan sertifikat yang juga ditandatangani oleh Pak Dekan. Memang untuk Pak Mulyono, kami juga baru dapat berita tadi pagi. Jadi minta maaf Pak, sebenarnya kalau di sertifikat Pak Mulyono boleh bertanda tangan, tapi karena dadakan. Nggak usah, Bu. Ya. Tapi berikut Pak, nanti kita lagi rencana akan mengundang Pak Mulyono ya, untuk siap. Seminar juga di Prodi. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Prof. Wilhelmina Pati, atau biasa kita panggil Encik Weli, menyarankan juga kepada adik-adik mahasiswa yang hadir pagi hari ini untuk banyak bertanya kepada pakar, itu Pak Prof. Mulyono, karena memang jarang-jarang Pak Mulyono ini hadir. Bukan jarang-jarang di ini, tapi karena banyak kegiatan di luar. Sehingga kalau untuk kesempatan ini kami bersyukur sekali bisa hadir. Untuk itu marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan prodi kita. Dan ini untuk kemajuan prodi. Juga dipersilakan kepada bapak-bapak nelayan untuk saling diskusi. Karena memang kalau bapak-bapak nelayan ini mereka terlibat langsung. Jadi mungkin ada hal-hal yang mereka boleh share kepada kita. Sekali lagi, kami atas nama program studi, saya sebagai Ketua Program Studi menyampaikan selamat datang kepada kita semua dalam acara virtual ini dan selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Koordinator Program Studi, Ibu Vivanda Oje Modaso. Ya, saatnya kita masuk ke inti acara, yaitu penyuluhan sekaligus penyampaian materi oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Wilhelmina Pati. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen.
Oke, kelihatan PowerPoint saya. Kelihatan, Ci. Terima kasih mengizinkan saya untuk mempresentasikan apa tim kami, saya dengan Bapak Francisco Pangaila untuk tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk tahun 2020. Dan tema yang kami angkat yaitu pengembangan teknologi atraktor cumi konstruksi besi dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kalasei 2, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa Sulut. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan juga tahun lalu, tahun 2019. Dan ini merupakan tahap kedua, yakni pengembangan, belajar dari apa yang kami lakukan di tahun pertama. Nah, jadi inilah kita lihat bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan, bahwa di lokasi perairan Kalasei, itu sebenarnya itu ada tempat memijah dari cumi-cumi. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan sehingga pemerintah Kota Manado membangun ikon Kota Manado di sana, yakni Tugu Boboca. Memang Boboca itu gurita. Nah, gurita memang dia berbeda dengan cumi dan suntung. Tapi mungkin karena potensinya ada di sana, jadi mereka dirikan dulu banyak di sana. Jadi mereka dirikan Tugu di sana, Boboca, sebagai ikon Kota Manado. Nah, berdasarkan wawancara itu dengan nelayan, mereka mengatakan bahwa sekarang ini potensi sumber daya cumi itu sudah sangat berkurang. Mereka, kita semua menduga bahwa itu mungkin karena ada beberapa ekosistem perairan yang kita lihat nanti, kita lihat dalam slide-slide berikut, itu boleh saja itu terjadi karena reklamasi pantai. Di sana di perairan Kalasei sudah terjadi reklamasi pantai sejak tahun 2011. Ada terumbu-terumbu karang yang sudah hancur. Kita lihat di sini, ini tahun 2006. Ini peta yang diambil pada 2006. Dan pada tahun 2009 sudah ada kelihatan reklamasi pantai. Ini digambar di bawahnya. Nah, itu proses reklamasi sementara berlangsung. Mungkin sekarang ada berhenti karena satu dan lain hal. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan sehingga rusaknya ekosistem perairan pesisir yang merupakan habitat daripada organisme laut. Nah, ini sudah ada perubahan kondisi dan ini kita lihat sekarang peta perairan Kalasei secara keseluruhan dan udah ada kehilangan komunitas ekosistem wilayah pesisir sudah diganti dengan bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan ada rumah-rumah makan dan sebagainya. Inilah yang merupakan masalah bagi sumber keberlanjutan sumber daya wilayah pesisir. Dan kemudian ini maka kami selaku dari universitas kita memberikan solusi, kita menawarkan solusi kepada nelayan di sana yang sehari-hari mereka menggais kehidupan di sana. Itu kita usulkan untuk bagaimana kalau kita buat atraktor cumi. Di sana juga sudah ada terumbu karang buatan, tapi agak jauh dari lokasi ini. Beberapa kilo dari tempat peletakan atraktor cumi kami. Nah, apa itu atraktor cumi? Atraktor cumi itu seperti merupakan satu sarang pemijahan buatan. Ya, memang ini untuk cumi, sehingga disebut atraktor cumi. Nah, atraktor ini dikembangkan dengan memanfaatkan tingkah laku cumi-cumi tersebut. Supaya dia tertarik
maka harus mengikuti, membuat sesuatu yang menarik dia, itu disesuaikan dengan tingkah lakunya. Seperti dia suka menempel pada substrat atau pada benda-benda yang mengapung, menggantung, dan juga lingkungan yang remang-remang. Nah, ini yang menjadi alasan untuk kami beberapa ahli, bukan saja di Unsrat, tapi juga IPB dan universitas-universitas lain yang sudah terlebih dahulu mengembangkan atraktor cumi ini dalam beberapa bentuk yang variasi. Nah, nanti sebentar mungkin Pak Mul akan menjelaskan, menunjukkan kepada kita semua teknologi atraktor cumi yang sudah dikembangkan oleh IPB, yang sementara ini Prof. Mul sedang bekerja. Nah, kemudian juga bahwa setelah kita meletakkan atraktor cumi itu, dia supaya cumi-cumi yang dia datang ke lingkungan situ tertarik untuk, biasanya dia datang mencari lokasi untuk memijah atau untuk melepaskan telurnya, kemudian ada pembesaran dari telur itu menjadi juvenil dan membesar. Nah terumbu atraktor cumi ini juga dia bisa berupa sebagai terumbu karang buatan. Nah, terumbu karang buatan karena boleh ikan-ikan yang lain, organisme-organisme yang lain boleh datang ke lingkungan, ke atraktor cumi-cumi tersebut. Dan juga dia boleh merupakan wisata, tempat wisata bawah air yang sangat unik. Pemandangan bawah air yang sangat unik. Karena nanti kita lihat sebentar bagaimana bagusnya itu hamparan telur cumi seperti buah anggur yang menggantung di tali-tali cumi, di tali-tali yang kita gantung di dalam atraktor itu. Nah, kalau cumi-cumi sudah membesarkan diri di situ, berarti juga ada kita nelayan dapat menggunakan daerah itu sebagai satu daerah lokasi penangkapan ikan yang potensial, bukan saja untuk cumi, tetapi juga ada ikan. Nah, inilah konstruksi atraktor yang kami dari PSP Unsrat buat. Nah, itu tadi kita sudah bilang bahwa ini atraktor dari besi. Nah, mungkin Prof. Mul kenal ini Mner Emil dan Pak Kris, tenaga di lapangan. Dia yang bersama dengan Mner Emil, saya cuma bantu-bantu untuk merakit atraktornya, konstruksi atraktornya. Itu terbuat dari besi. Itu ada 2 percobaan, yang memakai jaring kemudian dipilin, jaring yang bekas. Jaring bekas yang dipilin, kemudian boleh pakai tali multifilamen. Nah, kemudian untuk menutupnya kita pakai karung goni. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa bentuk yang kami buat. Ini ada 2 bentuk yang kami buat. Ada bentuk silinder dan bentuk kotak, kubus. Kotak, karena ukurannya berbeda. Kalau silinder itu 60 kali 40 sama juga dengan kotak. Dan di dalamnya kita gantungkan tali-tali. Tadi ada tali dari warna putih, kita bedakan tali warna putih dan tali warna hitam dari jaring. Kita ingin melihat bagaimana perbedaannya. Nah, kemudian kita bawa ke nelayan, kelompok nelayan. Kemudian kita pergunakan karung goni untuk menutup bagian atas, karena tadi kita katakan tadi bahwa tingkah laku cumi-cumi dia suka yang remang-remang. Remang-remang. Nah, ini bagaimana nelayan sendiri, mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Jadi kami sudah menyediakan sarana dan mereka melengkapi, mereka melakukan, menyempurnakannya, memperbaikinya supaya sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, ini kita akan diletakkan di perairan. Kemudian kan perairan itu yang di tempat tadi, dengan metode peletakannya adalah sebagai berikut. Jadi kita selang-seling kubus, kotak, silinder, kotak, silinder. Ada 5
atraktor yang kami letakkan di dasar perairan. Di dasar perairan itu kira-kira mungkin kurang dari 10 meter, 5-6 meter. Dengan jarak antara atraktor itu mungkin 5-6 meter juga antara atraktor itu. Kemudian kita pakai tali pelampung dan kita letakkan di dasar. Nah, ini kondisi dasar perairan di mana kita letakkan atraktor. Nah, ini nelayan dan mahasiswa yang mengambil data. Nah, dan ini proses pengambilan data. Nah, ini proses pengambilan data di atraktor. Nah, ini data. Data ini kira-kira kita ambil 3 minggu. Baru 3 minggu kita letakkan. Kita letakkan atraktor itu, hasilnya sangat kami sendiri terkejut. Lihat bagaimana ini telur cumi sudah menempel begitu banyak. Mulai dari warna putih, yang putih baru, berarti baru. Yang sudah krem, perubahan warna krem itu yang sudah lebih dahulu. Jadi ini baru menempel. Nah, kita lihat ini, dasar perairannya cuma pasir. Ada rumput laut halus-halus itu. Nah, jadi ini cuma 3 minggu. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Nah, ini setelah 4 minggu. Sudah hampir sampai waktu kita turun berikutnya itu atraktor sudah miring karena keberatan dan kena arus. Atraktornya sudah rubuh, miring. Kemudian mahasiswa pengambil data membetulkan letak posisi dari atraktor itu. Nah, ini baru karena masih warna putih. Ini sudah warna krem, coklat, muda. Nah, ini berarti yang terlebih dahulu melekat. Nah, ini bentuk silinder. Kami lihat ternyata memang kalau di tali yang warna hitam, ini tali yang warna putih. Tali yang warna hitam itu lebih cepat menempel. Mungkin warna hitam itu karakteristiknya karena dari benang dari jaring bekas. Nah, itu. Kalau yang warna putih itu yang tali nilon itu dia karena mungkin licin permukaannya sehingga telur-telurnya itu mungkin kurang menempel dibandingkan yang tali hitam dari jaring bekas itu. Ini gambar yang 4 minggu. Nah, ini 6 minggu. Nah, ini sudah ada yang warna coklat tua. Nah, ini kita lihat ini karena terlalu berat dan mungkin karena arus sampai dia sudah rubuh itu atraktornya. Nah, ini 6 minggu, kira-kira 6 minggu dari waktu peletakannya itu. 6 minggu tapi masih ada yang baru-baru menempel. Jadi dia menempel itu tidak bersamaan. Ada yang duluan, kemudian ada yang baru datang belakangan menempel. Jadi ada pergantian itu. Nah, ini setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan sudah ada yang menetas. Nah, ini kita lihat ada ikan-ikan di sini. Nah, ada ikan yang datang, bernaung. Ini tadi juga kalau gambar-gambar ada di video kan, bagaimana sudah menjadi nursery ground atau tempat berenang ikan. Ikan-ikan sudah datang, kalau di video jelas sekali. Ini saya capture dari video. Gambar ini, yang ada ikannya. Banyak sekali ikan-ikan yang berkumpul di balik telur-telur itu. Ini telur sudah menetas. Nah, ini bayangkan ini ada baru menempel lagi. Pada 17 Desember waktu kita observasi tanggal 17 Desember itu. Nah, jadi kemana? Kita bertanya, kemana ini cumi yang menetas itu? Kemana? Itu pertanyaannya. Dia membesar di mana? Nah, itulah pertanyaan nelayan dan juga pertanyaan kita. Nah, untuk itu, nah ini kondisi telur. Nah, kita ambil, kita coba lihat cuma satu tandan kita lihat bagaimana itu kondisi telur cumi. Nah, ini kita ada lihat perubahan bentuk.
Nah, ini kita coba lihat berdasarkan perubahan bentuk, tadi berdasarkan warna daripada tali. Nah, dan ini tadi saya katakan bahwa ada timbul pertanyaan, kemana itu cumi yang sudah menetas? Nah, untuk pengembangan ini kami berbicara dengan nelayan bagaimana supaya cumi, potensi cumi yang sudah ada di situ kita mau lihat, mau hitung berapa banyak, karena saat lingkungan begitu tidak bisa terkontrol. Dan apalagi nelayan mereka di tepi, di pesisir itu mereka ada bangun sebuah rumah yang disebut daseng, tempat istirahat dari nelayan setelah mereka melaut. Sebelum mereka titip alat di situ dan mereka duduk di situ istirahat. Nah, di situ mereka bilang bahwa mereka seringkali melihat ada nelayan dari daerah lain dengan kapal-kapalnya, dengan perahunya, bukan kapal, perahu, datang di lokasi itu, mereka menangkap. Mereka memakai jaring untuk tangkap. Karena ini laut ini adalah open access, maka mereka tidak bisa pergi melarang. Belum ada peraturan itu bahwa ini milik siapa, ini milik siapa. Mungkin sudah ada untuk daerah misalnya Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, tetapi untuk nelayan sendiri dia belum tahu. Nah, makanya dia bertanya kepada kami dan kami bilang oke, kalau begitu coba kita buat konstruksi yang sama dengan apa yang sudah ada di tahun yang lalu itu dengan hasil yang begitu baik. Kita coba buat dan kita kembangkan dengan ide demikian. Nah, kita kembangkan konstruksi atraktor ini. Kita masukkan ya dalam tanda kutip seperti kerangkeng. Seperti salah satu wadah yang mencoba supaya mungkin oleh predator manusia atau mungkin juga oleh komunitas lain atau ikan atau sebagainya, kita coba membuat satu wadah supaya kita tahu perkembangan daripada cumi yang menetas, telur cumi yang menetas di daerah sekitar situ. Jadi kami buat balok yang ukuran besar, sekitar 4 meter kali 3 meter, dan kita pakai tagaho. Tagaho itu ini dia. Ini yang disebut daseng, rumah daseng. Ini ketua nelayan, kelompok nelayan, Pak Raffles. Dan ini kita buat, kita pasangkan dengan, kita lingkari dengan jaring tagaho itu. Kita tutup. Nanti kemudian kita letakkan atraktor cumi di dalam. Ya maksudnya atraktor cumi sudah ada di dalam. Setelah cumi menempel, kita lihat mungkin 1-2 minggu kita belajar dari pengalaman tahun lalu bahwa berapa minggu itu cumi sudah menetas, dan kemudian kita kurung dalam tanda kutip, kita kasih pakai kurungan, dan kita akan ikuti perkembangan dari cumi yang perkembangan dari telur cumi itu dia. Mungkin nanti Pak Mul boleh berikan saran untuk ide kami ini, dalam tanda kutip kami juga ini hasil diskusi kami dengan nelayan tentang pengembangan atraktor cumi ini juga. Dan juga untuk predator manusia, supaya mungkin dalam tanda kutip supaya aman. Jangan mereka masih kecil lagi cumi itu, mereka sudah tangkap, belum membesarkan diri lagi menjadi sesuatu yang potensial, bertelur kembali, mereka sudah ambil hasilnya. Dan ini. Kemudian ada ide muncul dari nelayan, Bu, bagaimana kalau kita buat sebagai terumbu buatan? Nah, makanya untuk tutup dari atraktor yang baru ini, kami buat pakai plat dan kami nanti akan transplantasi karang. Kami akan transplantasi karang
Tapi ini tidak ini yang bukan dimasukkan di dalam kurungan tanda kutip. Nah, ini yang ada di luar. Nah, ini jadi jenis semacam perlakuan dari kami. Kami ingin kembangkan, mau tahu, tanda nelayan mau tahu bagaimana. Boleh, karena di daerah sekitar itu ada terumbu karang. Ibu, boleh Ibu, orang buat lagi terumbu karang, tapi dengan atraktor. Karena salah satu keinginan mereka juga supaya perairan mereka itu kaya. Nah, oke. Nah, dan itu mungkin dari kami, presentasi dari kami, itulah yang dikembangkan untuk tahun 2020 ini. Kami mengucapkan terima kasih dari kita semua yang sudah melihat presentasi kami, dan kalau ada saran, ada ide-ide yang bagus untuk pengembangan atraktor ini ke depan, kami sangat dengan kerendahan hati kami menerimanya, karena semuanya untuk kita sekalian. Oke, jadi mungkin dari Pak Mul dulu sebelum dilemparkan masuk ke babak diskusi, mungkin kami persilakan Prof. Mul untuk memberikan saran atau ide. Terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Prof. Peti. Silakan ya MC. Ya, kita telah mendengarkan penyampaian dan pemaparan materi dari Ibu Prof. Wilhelmina Pati. Dan saat ini kita akan mendengarkan sumbang saran dari Bapak Profesor Mulyono Baskoro, pakar atraktor dari Institut Pertanian Bogor. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Mas Moderator. Selamat pagi. Pagi. Di sana udah siang ya? Selamat siang. Karena beda 1 jam ya. Gitu. Jadi yang saya hormati. Selamat datang Prof. Pagi. Prof. Pati, ya. Ada Prof. Alex Mas Inggi? Ada Prof. Ya, terima kasih ya Prof. Alex. Kemudian ada Pak Dr. Albert juga ya. Dr. Albert, terus Pak Mas Engko ya, kalau saya manggilnya Mas Engko ya, Dr. Engko ya. Nah, kemudian Ibu Program Studi ya, PSP ya. Ketua ya. Ya. Ibu Dr. Vivanda ya. Ya. Ini kesempatan ini terima kasih sekali lagi. Juga Bapak-bapak nelayan dari Desa Tanjung Kalase ya, Minahasa. Selamat bergabung Prof. Mulyono. Ya. Ya, senang aja kita. nih Profesor ini. Jadi kita ketemu lagi jadi semacam reuni gitu ya, yang ngobrol-ngobrol aja ya. Ya. Kalau mau sharing screen bisa nggak ya? Bisa, Pak. Harusnya bisa. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Tadi kan yang sudah disampaikan oleh Bu Propati itu udah bagus ya. Sudah lengkap gitu ya. Jadi untuk pengembangan atraktor cumi-cumi ini dalam rangka kita selain memberdayakan nelayan juga memperkaya sumber daya ya, khususnya cumi-cumi, walaupun berdampak positif juga ke ikan-ikan dasar gitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Propati, ternyata banyak ikan yang bisa bersosialisasi di alat kita ini ya, di atraktor ini gitu. Nah, jadi kita juga baru selesai mengamati jenis-jenis ikan apa saja yang bersosialisasi di atraktor cumi-cumi ini. Ternyata berbagai jenis ikan dasar. Dan itu sudah dibuktikan juga oleh nelayan di Sulawesi Selatan, di Jeneponto ya. Itu jadi dia selain dapat cumi memancing banyak sekali ikan dasar kayak kakap, kerapu begitu ya. Nah, jadi beberapa penelitian yang sudah dilakukan itu ada peningkatan hasil tangkapan ya, bisa sampai 50 sampai 100% meningkat hasil tangkapannya gitu ya. Itu di Sulawesi Selatan maupun di Kepulauan Bangka Belitung udah
kami observasi untuk hasil tangkapan dengan menggunakan media dari atraktor cumi-cumi ini, gitu ya. Nah, jadi atraktor cumi-cumi ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Prof. Pati ya. Bagaimana kalau manusia bisa membuat sarang burung walet di darat, ya, menarik walet itu supaya bisa masuk ke sarangnya, kemudian dia bisa membuat sarang di situ, gitu ya, tertarik. Itu ada suara-suara di rumah-rumah sarang walet, burung walet itu ya, dia pakai suara. Nah, bagaimana dengan cumi-cumi di laut? Nah, ternyata dengan tadi penjelasan Bu Prof. Pati ya, kita memanfaatkan tingkah cumi-cumi ini, ternyata kita bisa membuat sarang cumi-cumi ya di laut, gitu. Nah, kita manfaatkan itu tingkah lakunya. Ya, dia kalau mau bertelur, mau nempelkan telurnya, dia selalu cari tempat-tempat yang menggantung. Ya, seperti tambang-tambang jangkar nelayan tuh yang nggak diangkat lama di pantai itu, kalau kita angkat itu pasti ada telur cuminya. Ya, rumput-rumput laut yang berdiri tegak. Nah, kenapa benda-benda yang menggantung? Ya, karena memang untuk tingkah laku cumi-cumi ini seperti itu, seperti kita juga manusia ya. Nah, kalau ibu-ibu nih ya, kalau mau melahirkan juga kan cari tempat yang nyaman gitu ya. Ada yang di rumah sakit, kadang-kadang senangnya ada yang di kolam renang dia baru bisa melahirkan, ada yang mau deket ibunya baru bisa melahirkan gitu ya. Cumi-cumi juga gitu. Ya. Kondisinya harus sesuai dengan mereka, gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga tempatnya tidak terlalu terang, ya. Memang dia tertarik dengan cahaya, fotosintesa tidak intensitasnya tidak terlalu tinggi, gitu. Jadi yang remang-remang, gitu ya. Nah, kayak Mas Engko ini sedang diremang-remang ya Mas Boy ya. Kita laki-laki senang di tempat yang remang-remang ya. Kalau ada cahaya terang sedikit kita menghindar dari yang mojok-mojok gitu. Nah, sama kayak cumi-cumi itu. Ya, Bro. Gitu ya. Nah, itu jadi gambaran tingkah laku cumi-cumi itu. Tapi kalau posisi tambang tadi dia rubuh ya atau roboh, terus posisinya jadi horizontal, itu tidak akan diteluri, tidak akan ditempeli oleh cumi-cumi. Jadi posisi tali ini kita harus pertahankan dia vertikal. Nah, tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian jenis tali ini juga tadi itu sudah suatu hasil penelitian yang bagus itu Ibu Prof. Pati ya. Memang dia nggak boleh dari bahan tali yang licin, gitu. Karena kalau ditempel di telur cumi-cumi itu nanti telurnya itu merosot akan sampai di dasar, akhirnya dia busuk, tidak akan menetas. Jadi carilah bahan traktornya, talinya itu yang keset, gitu ya, yang kasar. Ya boleh benang rami, boleh potongan-potongan kain di tukang jahit itu yang udah nggak dipakai, itu biasanya nelayan pandai itu meminta bahan-bahan pakaian yang nggak kepake itu yang udah dibuang jadi tambang, ya itu lebih bagus. Kemudian bisa juga dengan serabut kelapa, itu banyak ya di Manado pohon-pohon kelapa tuh yang biasa dibuat keset, itu bisa dibuat atraktornya, buat meng-attract, menarik dari cumi-cumi, ya. Terakhir kalau nggak ada bahan yang lain, bisa sumbu kompor. Ya, mudah-mudahan masih ada yang jual sumbu kompor ya. Kalau sama ibu jadi nggak bisa masak ya. Sumbu kompornya habis di warung, kita beli semua. Gitu ya. Nah, untuk perkembangan atraktor cumi-cumi ini sebenarnya dulu mungkin Mas Engko, Pak Alfred masih ingat ya. Kita pernah bikin 100 unit di Manado Tua ya, oleh KKP. Ya, kita bikin tuh 100 unit. Nah, cuman karena dulu itu karena dulu itu project, jadi kita nggak bisa itu observasi gitu, nggak ada dana untuk kita evaluasi, maksudnya monep ya, gitu nggak ada. Dan sekarang ini dikembangkan kembali oleh Ibu Prof. Pati dan tim, mudah-mudahan ini berkembang terus. Ya, desain konstruksinya gitu ya, supaya
bisa kita dapatkan bahan apa sih yang gampang didapat, yang mudah didapat oleh nelayan, ya, sehingga dia menjadi teknologi yang murah dan aplikatif. Ya. Nah, ini ada macam-macam. Ya, tadi dari besi dikembangkan oleh tim Untrat. Nah, itu ternyata yang dari kayu atau bambu juga ada. Ya, kemudian dari kawat harmonika, ini kawat yang untuk kandang ayam itu atau untuk menahan batu di pinggir-pinggir jalan juga bisa. Drum bekas ini yang banyak didapat di desa-desa nelayan, ini lebih praktis. Ya, drum bekas, ya ada tutupnya depan belakang itu kita jebol, ya supaya dia sudah menyerupai seperti gua. Kemudian di bagian tengahnya itulah kita taruh tali-tali tambang-tambang yang bahannya agak kasar ya, agak keset ya. Nah yang terakhir kami kembangkan ini pipa paralon, dari pipa paralon ya. Nah, ini untuk mengganti tadi yang dari kayu maupun dari besi biar lebih maupun dari bambu biar lebih kuat. Gitu. Nah tadi ada ide dari Bu Propeti dan tim itu akan membuat kurungan ya. Itu lebih bagus untuk mengamati perkembangan dari telur cumi-cumi ya berapa hari dan menetas. Nah, itu kalau saran saya kerangkanya itu yang untuk batang kiri kanan segala macam itu bisa dibuat dari paralon. Ya, paralon kemudian nanti dibungkus jaring. Nah, bungkus jaring itu jaringnya yang mesesnya itu sekitar 0,5 cm ya, supaya kalau udah menetas anak cumi ini nggak keluar, nggak lolos dari jaring gitu ya. Nah, itu pakai atau kalau di Jawa disebutnya waring ya, yang buat bagan itu. Nah, jadi nanti kita lihat itu suatu penelitian baru nih. Kalau bisa ini dilibatkan mahasiswa S1, S2, S3 untuk penelitian. Ya, karena ini baru kita akan lakukan. Yang kedua, kalau nggak dikurung, telurnya itu tadi kan cokat ya, satu rumpun ya. Itu dibesarkan di keramba jaring apung. Gitu. Jadi buat jaring 4 meter kali 4 meter. Pakai drum blong gitu ya, yang untuk pelampungnya atau pakai rakit dari bambu. Dan dipasang jaring itu. Masukin aja di situ. Tapi sekali lagi pakai waring tadi juga ya, sekitar 0,5 cm itu mata jaringnya. Supaya jangan nanti begitu mentas dia keluar. Jadi nggak kekontrol lagi gitu ya. Jadi ini kalau bisa dilakukan ya di Sulawesi Utara, di Manado khususnya, ini adalah kegiatan pertama yang bisa kita publish. Ya, di Indonesia belum ada. Gitu ya. Jadi ini temuan baru. Jadi kita membudidayakan atau berbudidaya cumi-cumi berbasis sumber daya alam. Jadi telurnya kita ambil dari alam, kita besarkan di KJA. Kita lihat berapa bulan sih dia udah dewasa lagi, atau udah ABG, atau udah siap ke KUA lagi ya. Gitu ya. Itu. Ada kalau dia referensi 3 bulan. Gitu. Itu ternyata lebih cepat dong kalau daripada kita budidaya kakap kerapu kalau 3 bulan udah dewasa gitu kan. Kenapa nggak cumi-cumi kita kembangkan? Nah, dulu kementerian kita KKP pengen kita jadi produksi terbesar di dunia atau di Asia lah. Nah, tapi kita nggak fokus gitu. Di kita dari Aceh sampai Papua cumi-cumi ini banyak di setiap pantai Indonesia ini ada cumi-cumi gitu. Kenapa nggak ini yang kita push gitu, kita genjot supaya Indonesia menjadi produksi cumi-cumi nomor 1, gitu. Iya kan? Nah, gitu. Jadi itu yang kita perlu pikirkan. Nah ini suatu teknologi yang bisa kita kembangkan untuk memperkaya produksi tadi, ya produksi cumi-cumi gitu ya. Ya ini tadi udah ya dikembangkan berdasarkan tingkah laku ya. Jadi untuk memperkaya sumber daya dan juga menjaga habitat ya. Kenapa menjaga habitat? Karena atraktor ini kalau sudah hampir setahun dia menjadi terumbu buatan sendiri itu. Jadi ini kan nggak usah diangkat-angkat ya, Bu Propati ya. Ya. Alat
kalau udah 8 bulan, kalau menurut pengamatan kami, itu sudah ditumbuhi oleh bisa naik dari 3,2 meter. Nah ini pakai hitam. Nah, ternyata memang warna hitam itu tadi lebih nyaman cumi-cumi bertelur di sini ya, gitu. Daripada yang tali berwarna. Nah ini yang dari bambu, ya. Nah yang dari bambu ini juga ukurannya cuma 60 cm, 40 cm ya. Nah ini udah kita coba di Kupang, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih di bawah seperti inilah bangunan bambu, gitu ya. Nah kemudian ini kita coba di Bangka Belitung, pakai drum bekas. Wah nelayan banyak di sana drum-drum itu, ya kita buat aja. Kita bor ini, kita kasih lubang bagian atas 2 baris, bagian bawah 2 baris, kemudian kita masukkan tali pada lubang-lubang itu, gampang tinggal dibor aja. Dan drum bekas ini murah ya, karena udah nggak dipakai lagi gitu ya. Ya kalau di Bangka Belitung tuh 100.000 satu, nggak tahu di Manado mudah-mudahan bisa gratis ya, nelayan bisa dapat gratis. Dan ternyata nanti kita bisa lihat di video ya, ini lebih banyak telurnya nih Bu Propati. Ya. Kenapa? Karena bentuk drum ini udah seperti goa, tempatnya sudah remang-remang gitu. Jadi kita nggak perlu lagi penutup, ya. Yang kenapa perlu penutup tadi? Ya ada yang dari plet, ada yang karung goni. Karena supaya jangan terlalu cahaya matahari terlalu menembus ke dasar perairan. Jadi nanti kalau ada cumi-cumi dia nggak nyaman kalau terlalu terang. Makanya diadakan penutup ya. Kalau lagi panas-panas tuh pakai payung gitu. Jadi agak teduh-teduh gitu di bawah payung. Itu yang kita senang kan. Nah, cumi-cumi juga begitu. Nah, ini lebih dulu bekas. Nah, ini yang kita kembangkan sekarang. Pakai paralon. Ya, jadi bentuknya juga sama, segi 4. Bagian atasnya ditutupi oleh karung goni. Ya, itu ada yang gambar-gambar merah ini tali rami ya. Gitu. Nah, bagian bawah paralon ini yang kita isi pasir atau boleh juga semen ya, supaya dia udah sebagai langsung pemberat, dia akan stabil di bawah ya, karena bagian dari bawah paralon ini kita isi dengan pemberat langsung. Dan ini kalau paralon kan di mana-mana orang menjual ya. Nah ini cara pemasangan tadi udah Bu Propeti sampaikan juga ya. Jadi memasangnya sistem rawai gitu. Jadi satu rangkaian ya bisa 5 sampai 10 gitu dengan jarak 5 sampai 6 meter. Ya, dan itu di kedalaman juga nggak dari 3-5 meter. Jadi kami udah riset di kedalaman 3, 5, 7, ternyata yang banyak itu di kedalaman 3 dan 5. Yang banyak ditempel di telurnya. Gitu. Ya. Itu dipasang seperti ini. Nah, ini kira-kira gambar ya, gimana cumi-cumi itu datang mengambil atraktor, kemudian menempelkan telurnya. Ya, jadi telurnya itu seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Propeti itu memang seperti sarang atau kebun anggur ya. Banyak telurnya di situ. Dan ini juga merupakan suatu objek wisata ya kalau nelayan mau kembangkan. Bagaimana wisata-wisata yang suka diving, menyelam, mau nggak lihat kebun anggur di laut gitu. Nah, lu sewa perahu saya, sewa penyelam alat-alat selam saya gitu kan. Atau yang mau mancing, boleh sewa alat pancingnya. Ya. Jadi selain cumi-cumi tadi yang Bu Propeti sampaikan, ada juga sotong ya. Ini sotong dia yang punya bagian belakangnya itu ada batoknya ya. Itu juga banyak di situ bertelur ya. Jadi telur ini telur sotong yang alasnya itu. Dia memang agak beda telurnya. Kalau sotong ini dia telurnya seperti bola pingpong tuh satu-satu. Nah kalau cumi-cumi itu tadi polong-polong gitu, kayak kacang buncis. Satu polong itu bisa 4-5 bakal calon anak. Ya. Jadi bisa kita bedakan. Nah ini dari bambu ya. Ini
Ini kita pakai sabut kelapa ya, sabut kelapa. Ini ada telurnya di situ. Kemudian telurnya ini kita angkat, kita masukkan ke keramba jaring apung. Gitu ya. Nah di keramba jaring apung kita bisa lihat. Ya, kita amati itu sekitar memang benar sekitar 3 mingguan lah seperti telur ayam dia menetas cumi-cumi. Ya. Nah ini yang dari drum bekas. Nah, ini kita lihat, kita pasang juga sekitar 5 meter jaraknya. Ya, kemudian ini telur-telur yang ada di dalam drum ini. Ya, ini kita lihat bagus sekali itu ya. Nah ini yang paralon, telur nempel di tali-tali ijuk yang hitam ini, ya, dari berupa paralon. Ini waktu kita pelatihan gitu. Nah nanti mudah-mudahan Bu Propeti dengan tim bisa memberikan pelatihan ya kepada nelayan di Minahasa. Gitu ya. Ya sama-sama lah kita kerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan setempat, gitu ya. Bagaimana kita memberdayakan nelayan dan sumber daya kita. Ya. Nah ini ada hasil penelitian, ya. Ini penelitian doktor bimbingan, ya. Itu ada peningkatan stok, ya peningkatan itu sekitar rata-rata 12%. Stoknya, ya, kemudian produksinya, kemudian nelayannya, ya tripnya. Trip itu maksudnya operasi nelayan itu mancing, ya. Gitu. Jadi yang biasanya mancing cuma dapat 1 kilo, 5 kilo, sekarang dia dapat 10 kilogram, gitu ya, dengan adanya. Itu data yang kita ada punya ya, hasil riset program doktor ini. Nah sekarang bagaimana untuk mengembangkan kawasan perikanan terpadu dengan atraktor ini ya? Jadi atraktor ini fungsinya banyak, bisa kita padukan dengan kegiatan apa tadi, penangkapan. Dia bisa menjadi sumber daerah penangkapan yang potensial karena banyak ikan-ikan cari makan di situ, ya, terutama cumi-cumi. Ya. Nah, kemudian budidaya pembesaran, dari situ berkembang pengolahan. Kalau udah banyak cumi-cuminya mau diapain? Orang Korea senangnya cumi kering, cumi yang dijemur, tinggal kirim ke Korea. Jepang maunya apa? Oh, cumi segar, tinggal kirim ke Jepang kan gitu ya. Pengolahan, pemasaran, sampai wisata bahari. Yang tadi ya, penyelaman dan sebagainya. Ada peningkatan ya pada PAD. Ya. Nah ini sampai sekarang sih udah 30 kabupaten yang kita kembangkan ya untuk atraktor ini. Mudah-mudahan nanti dari tim Unsrat akan menambah lagi ya untuk kabupaten yang bisa kita introduksikan dengan atraktor ini ya. Jadi atraktor ini teknologi yang sederhana gitu ya untuk pengayaan stok ya, kemudian pengembangan kawasan pantai ya, terutama di pulau-pulau kecil tuh ya. Kemudian mudah membuatnya, tidak perlu alat-alat yang canggih ya. Jadi ini masih diperlukan terus ya. Saya senang tim dari Unsrat nih mengembangkan dengan konstruksi dari besi. Nanti ke depan silahkan kembangkan lagi dengan konstruksi yang lain ya. Kalau bisa itu dipatenkan bahwa desain konstruksi atraktor dari besi punya Unsrat. Nah, ini saya lagi mengusulkan kaki yang dari kawat harmonika tadi, yang dari kawat. Gitu Bu Propeti ya. Ya. Supaya nanti kalau akreditasi Unsrat punya haki, gitu. Paten, gitu Bu ya. Iya Pak Prof. Nah ini contoh nih kita punya pengembangan wisata selam. Kita bisa mancing ya dengan adanya cumi-cumi di dasar perairan di bawah ya. Nah ini memang cumi-cumi ini tadi atraktor cumi-cumi ini memang dari masyarakat ya, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kalau bisa dikerjakannya berkelompok, jangan sendiri. Kalau sendiri tadi tuh terjadi pencurian. Ya, loh, kok nggak ada cumi-cumi? Ternyata udah dipancingin duluan sama kelompok lain. Jadi kita saling mengawasi, bagi tugas ya. Siapa yang giliran ke laut sekarang ngecek. Gitu. Jadi manfaatkan secara bersama. Ya, saya rasa itu. Jadi cumi-cumi itu kalau mau bertelur nih,
ya mau datang ke atraktor ini, itu saat-saat awal musim hujan. Coba diperhatikan. Sampai akhir musim hujan itu dia blooming. Ya. Banyak telur cumi-cumi di situ. Ya, nah itu Bu Propati kemarin waktu masang bulan berapa? Pasang Bulan September. bulan September lagi musim hujan ya. Lagi musim hujan nggak Bu? Iya. Ya. September, Oktober. Jadi behavior dari cumi-cumi sama dengan behavior manusia. Ini kita pelajari ya. Awal musim hujan, cumi-cumi bertelur. Kita di setiap gang banyak janur kuning. Ya, pengen memijah juga. Saya rasa itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan ya, saling sharing gitu ya. Terima kasih, Mas Moderator. Terima kasih, Prof. Propati, ya. Ya, terima kasih, Prof. Ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Mulyono Baskoro yang telah memberikan ilmu sekaligus sumbang saran pada kegiatan kita saat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ruang diskusi, dan kesempatan pertama akan diberikan kepada kelompok nelayan Tanjung Desa Kalasei. Dipersilakan. Jangan malu-malu kalau nelayan, nggak apa-apa, tanya aja Pak sama Bu Propati itu ada Mas Engko. Terutama ada yang tamu Pak, yang pakar. Pak Alfred, Pak Prof Alex. Halo Pak Mul. Ya. Silakan Pak Raffles kalau mau bertanya. Sebenarnya terima kasih untuk Pak Mul sudah bergabung bersama TSP Unsrat. Ya, sama-sama. Ya, memang dari yang pernah Pak Mul terapkan di sini waktu itu, dulu jauh sebelumnya dengan Pak Emil, ya beberapa kali memang cuman ya di sini yang kurang itu controlling Pak. Ya, jadi ya kegagalan yang lalu itu karena kurang adanya kontrol dari baik dari pihak kita maupun masyarakat yang ada di tempat yang dulu dilepaskan itu. Kayak di daerah Manado Tua sana dulu sudah diletakkan yang atraktor ini, tapi ya awal-awalnya ada data tapi terakhir itu kayak hilang gitu informasi. Dan memang kami bersyukur dengan Prof Veli yang dengan teman-teman yang lain sudah memulaikan itu, ya saya kira satu semangat yang bagus sekali hingga mendekatkan kami juga dengan Prof Mul yang di Bogor itu paling banyak sekali penelitian tentang atraktor cumi. Sekali lagi terima kasih, dan saran kami barangkali saya tidak bertanya jauh, tapi saran kami dalam ke depan itu pengontrolan itu yang perlu, sehingga kita dapat data-data yang continuous yang bisa memberi informasi yang lebih luas untuk ikan ini. Kalau bisa bisa dari tim Unsrat ditulis itu ke majalah KKP, tulisan populer aja. Tadi foto-foto itu ditulis sedikit udah jadi tuh, biar Kementerian Kelautan Perikanan bisa ke Manado nanti. Oke. Kasih dana gitu toh. Iya, terima kasih Prof Mul. Iya. Kembali ke nelayan kelompok. Ya. Untuk nelayan, ya ada yang mau bertanya, Pak? Kelompok nelayan, Pak Raffles silakan. Suara, Wanda, suara. Tolong diaktifkan mikrofonnya dulu. Suara Wanda. Oke, sudah, silakan. Silakan, Pak.
Ya, makasih Bu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, para peneliti dan penyuluh yang telah memberi kami penyuluhan dalam waktu dan kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya mewakili dari kelompok nelayan Tanjung yang ada di Sekalasi 2. Suaranya menggema ya. Pengembangan daripada ekosistem laut dalam hal ini cumi. Tadi sudah begitu banyak hal yang telah disampaikan bagi kami tentang bagaimana cara kekuatan mulai dari kekuatan mereka pada cara bagaimana untuk mengembangkan cumi tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya dalam hal ini permasalahan yang ada bagi kami di kelompok nelayan yang khususnya di pesisir pantai Kalasei, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Prof dari Untrat, bahwa kita tahu bersama di pesisir pantai Kalasei itu menjadi wilayah bagian reklamasi secara besar-besaran, yang pada akhirnya ekosistem laut yang ada kamu bertanya itu, apa nanti kita bilang tanya. Ini ada satu. Sistem laut yaitu yang ada di terumbu karang yang ada di pesisir pantai itu sudah banyak yang rusak. Itu pertama. Jadi bagian pertanyaan kami bagaimana mempertahankan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan budidaya daripada cumi itu daripada predator. Apakah itu predator yang ada di dalam laut itu sendiri ataupun predator secara manusia yang tadi sudah dijelaskan tadi. Maksud saya bagaimana cara untuk mempertahankan itu? Kalau sekarang yang kita gunakan alat itu masih belum terlalu ya bagus dalam rangka mempertahankan pertumbuhan dari cumi tersebut. Kemudian ada hal yang ketiga yang ingin saya tanyakan, kira-kira dalam hal ini kami ingin lebih dijelaskan, adakah jarak yang dari pesisir menuju ke laut itu dalam rangka untuk melepas alat-alat atraktor yang sudah disiapkan. Kami kira itu sedikit yang belum kami pahami, jarak kemudian bagaimana mengantisipasi daripada dampak reklamasi ke depan ini, karena sudah ada di pikiran kami, di telinga kami, ada yang telah disampaikan bahwa nanti kembali lagi akan ada reklamasi di pesisir pantai Kalasei. Saya kira itu dulu pertanyaan dari kami. Sekali lagi atas waktu dan kesempatan kami sampaikan. Terima kasih. Ke mic yang tadi bagus suaranya. Silakan Wanda, penanya berikut. Dari nelayan dulu. Silakan pakai mic yang tadi, HP yang tadi, bagus suaranya. Oke, Pak Suci, untuk sementara baru satu penanya. Oke. Silakan Pak Mul, baru satu penanya. Silakan Pak Mul. Prof Mul. Oh ya. Ini nanti bisa ditambah oleh Bu Prof Pati ya. Jadi kalau untuk pemasangan atraktor ini memang kita usahakan ya, dasar perairan itu pasir ya. Dasar perairan pasir, kalau udah pasir biasanya airnya jernih, itu yang disukai oleh cumi-cumi ya. Nah, kalau untuk jarak dari pantai ke sampai seberapa jauh itu kita berdasarkan kedalaman gitu ya. Jadi bisa di kedalaman 3 atau 5 meter. Ya, jadi 3-5 meter kalau memang sudah sampai di kedalaman tersebut ya udah pasang aja. Nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Nah, kalau untuk kondisi di alam ya, ini kalau cumi-cumi itu bertelur, kalau ini bisa difilmkan ya, itu begitu induknya melepaskan telur, yang laki dan perempuan ini dia berputar-putar di situ, jaga telurnya. Ada juga spesies-spesies tertentu
kalau dia sudah melepaskan telur seperti ikan salmon, dia mati. Makanya pada saat bertelur, kita sarankan juga ke nelayan, silahkan mancing. Jadi yang dipancing tuh induknya daripada dia mati mubazir. Ya. Nah, untuk untuk mengevaluasi berapa sih kira-kira pertambahan dari populasi dengan adanya atraktor ini, tadi itu sudah ada ide bagus dari tim Uncrat, ya. Kita membuat kerangkeng istilahnya, ya. Nah, dari kerangkeng itu berapa banyak telur yang bisa dihasilkan? Maksudnya bisa jadi anak cumi-cumi, ya. Satu. Atau kedua tadi, bapak-bapak nelayan boleh bikin keramba jaring apung lah, ya, gitu. Supaya punya stok yang namanya cumi-cumi itu, ya. Sudah. Jadi bapak-bapak nanti cumi itu telurnya masukin ke keramba jaring apung, menetas. Seminggu dia masih punya cadangan makanan. Berikutnya kasih itu ikan runcah, ikan yang nggak terpakai, ya, dicacah. Karena ini karnivor ini cumi-cumi, ya. Dikasih sedikit-sedikit sampai dia besar. Ini udah kita coba di keramba jaring apung sampai dia 3 bulan, ya, tapi karena tidak ada program memang lanjutan, itu kita lepas ke mana? Kita rilis lagi di perairan. Seperti itu yang bisa kira-kira mempertahankan stok, ya. Walaupun dia secara alam juga dia cari makan di situ-situ aja sebenarnya tuh, ya. Kalau tidak ada harus kuat, ya, kalau terbawa harus kuat ya mungkin juga nggak terlalu jauh dari lokasi. Saya rasa itu untuk sementara. Terima kasih. Ini dari kelompok nelayan, ya. Silakan Bu Propeti. Ya, memang dari pengalaman kami hasilnya yang tadi seperti sudah dijelaskan bahwa kedalaman dari atraktor itu 3-5 meter paling bagus. Nah, di situ kita akan walaupun itu tidak datar, perairan pantainya datar, berarti 3-5 meter agak jauh dari pesisir. Tapi kalau perairannya itu langsung dolong, berarti cuma dekat dari pesisir. Yang penting dia rata, profil dasarnya rata, landai, dan substrat pasir. Supaya airnya itu terang. Mengenai daerah reklamasi, usahakan memang jauh dari daerah reklamasi. Karena daerah reklamasi itu ada sedimentasi. Kalau sedimentasi itu pengaruhnya itu bisa menimbun atau mengotori partikel-partikel pasir itu, membuat kekeruhan. Tingkat kekeruhan penetrasi cahaya matahari, oksigen itu berkurang. Nah, itu kita ambil jarak daripada posisi reklamasi. Kalau sekarang ini reklamasinya kita tahu posisinya di posisi mana geografisnya, kita agak jauh daripada di situ. Kemudian mungkin kalau kita boleh karena ini reklamasi proyek dari pemerintah, kita tidak bisa banyak demonstrasi untuk mencegah reklamasi, tapi kita sebagai rakyat kita tidak bisa terlalu menentang pemerintah, tapi kita upayakan supaya ada daerah konservasi. Kita boleh mengemukakan ide, kita sepakat kelompok nelayan dengan akademisi, kita buat zona konservasi. Jangan semua reklamasi. Kita usahakan ada daerah tertentu yang kita pakai sebagai konservasi. Bukankah di daerah perairan Kalasei ada di sebelah kiri dari posisi atraktor kita, itu sudah terumbu karangnya itu, ekosistem terumbu karang sudah berkembang dengan baik. Kita boleh juga kembangkan itu terus, menjaga daerah itu terus, supaya kita peduli, kita perhatikan kondisi di situ. Bersama-sama mungkin dengan pemerintah kita akan berbicara, akademisi juga dengan lingkungan, pemerhati lingkungan. Kita minta supaya daerah itu jangan disentuh oleh reklamasi, karena reklamasi berhubungan dengan masa depan.
sumber daya stok di situ. Nah, di situ kita kembangkan terumbu buatan, atraktor juga, atraktor cumi kita kembangkan di situ. Mungkin itu dari penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau ada lagi dari nelayan kita pindah. Kalau Wanda masih ada? Ada Bu, bisa Bu? Ya silakan. Masih orang yang sama apa kan Bu? Silakan, suaranya jelas Pak. Sekali lagi saya mewakili kelompok nelayan. Posisi saya di kelompok selaku sekretaris nelayan Tanjung. Ada pertanyaan berikut ketika kami mendapat informasi tentang pertanyaan yang saya sebutkan tadi, maka pertanyaan selanjutnya dari kami sebagai kelompok nelayan, sebagai nelayan berhubungan dengan cumi tersebut. Ketika kami coba untuk menggunakan atraktor ini dalam rangka pengembangan cumi, pembudidayaan cumi ini, yang menjadi pertanyaan kami bagaimana ke depan nanti ketika cara memanen dari cumi tersebut. Apakah hanya bisa melalui alat pancing atau apakah kita bisa kembangkan seperti yang disebutkan oleh Prof. Mulyono tadi, pembuatan karamba. Mohon penjelasan. Ya, sudah itu Wanda. Ya, jadi kami mohon ya supaya lebih jelas bagi kami sebagai nelayan cara untuk mendapat hasil yang baik daripada budidaya cumi tersebut. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi memang ide dari Prof. Mul bagus. Kita akan bekerja sama. Tadi saya hubungi ke dari dinas untuk join pada acara ini, tapi mungkin dia tidak masuk. Tapi kami akan bekerja sama dengan dinas untuk kita usahakan ide dari Pak Mul. Pak Mul bilang tadi mungkin pertama di Indonesia ini kan Prof. Mul kan. Yeah. Jadi kita bekerja sama buat keramba jaring apung. Yang penting nelayan mau bekerja sama, kami akan mungkin ada dana-dana penelitian, kita akan upayakan untuk mencoba cara ini. Pembesaran telur cumi di keramba jaring apung. Bagaimana Prof. Mul? Itu yang penting ada kesepakatan antara nelayan dan dinas. Jadi kami menyediakan sarana yang mengawasinya itu karena kami tidak bisa mengawasi. Tadi seperti dengan Ner Alfred bilang, pengontrolan itu sangat sulit. Dan bapak-bapak nelayan sudah mengalami bagaimana telur cumi itu dicuri. Maksudnya cumi itu ditangkap jaring oleh nelayan dari daerah lain. Jadi nelayan di sini berperan untuk mengontrol apa yang kita usahakan bersama ini. Kalau sudah ada kesepakatan, kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Terima kasih. Boleh tambahkan Pak Mul? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus nih Bu Bupati dari kelompok nelayan ya. Jadi supaya nanti atraktor kita yang udah kita pasang ini nggak hancur istilahnya ya. Jadi bahwa Bapak memanfaatkannya itu ya pakai pancing ya, atau boleh pakai bubu cumi ya, silakan dipasang bubu cumi itu ya di dasar perairan juga. Jadi kalau bisa malah Bu Bupati ini sama tim Untrat saya jadi punya ide lagi. Jadi di antara atraktor itu silakan pasang bubu di salah-salah atraktor itu supaya nanti kalau cumi-cumi itu habis melepaskan telurnya dia masuk ke situ kita harapkan ya. Nah, jadi kalau cumi-cumi ini karnivor kita kasih umpan aja udang rebon kah atau ikan-ikan yang tadi ikan-ikan runcah ya yang nggak kepake kita masukin ke dalam kain kasa, masukin sebagai umpan dari bubu. Ya. Jadi jangan pakai jaring Pak. Ini kalau pakai jaring itu akan nyangkut di atraktor kita, gitu ya. Nanti jaringnya rusak. Biasanya nelayan kalau jaringnya nyangkut di satu alat yang lain, itu alat yang lainnya yang dirusak. Gitu. Jadi atraktor kita yang bakalan dirusak sama nelayan. Gitu lah ya.
Nah yang kedua, atraktor ini tadi sudah dijelaskan juga, bisa menjadi terumbu buatan. Ya karena alat ini nggak diangkat-angkat. Biar aja itu di dasar perairan. Jadi nanti jadi rumah-rumah ikan. Jadi selain cumi, lagi nggak musim cumi, nanti ada ikan-ikan dasar, kakap, kerapu, dan lainnya, cari makan di situ. Jadi kalau paling bagus memang, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Propati, ya, dasar perairannya pasir, kalau bisa memang dekat-dekat terumbu karang, atau pada terumbu karang yang sudah rusak, yang bekas dibom, yang bekas di sianida, diracunnya, supaya nanti habitat ini jadi baik lagi, supaya kita punya sumber daya kita jadi pulih lagi, ya. Nah, kalau untuk kawasan konservasi ini bagus, ya. Kalau misalkan ini diletakkan di kawasan konservasi itu aman, karena nggak ada nelayan yang nangkep di situ. Nah nanti bapak-bapak nelayan kalau ingin mancing di zonasi yang pemanfaatan, kan zonasi untuk konservasi ini ada zonasi inti. Disitulah tempat ikan-ikan termasuk cumi-cumi itu beranak pinak, ya, memperkaya diri. Nah, nanti kalau udah besar, dia pasti keluar, Pak. Keluar dari zonasi inti itu, cari makan, cari pasangan. Nah, pada saat itulah kita nanti bisa mancing di daerah zonasi pemanfaatan. Karena di kawasan konservasi itu ada zonasi inti, zonasi penyanggah, dan zonasi pemanfaatan, ya, kalau nggak salah begitu. Gitu, Pak. Jadi memanfaatkannya, ya, supaya jangan akhirnya yang kita udah kerjakan ini rusak. Gitu. Karena itu tambahan dari saya. Gitu, Bu Propati. Ya. Terima kasih, Prof. Mul. Ada lagi kalau enggak kita berikan ke mahasiswa. Silakan mahasiswa. Ada mahasiswa yang mau penelitian atau mau PKL? Belum bikin proposal kali, Bu. Oh, ada Pak, ada katanya dia mau. Oke, terima kasih. Oh, ini ada Pak Prof. Mul, ini ada dari Instrat Meeting. Ini selamat siang, Ci Propati di Kabupaten Minahasa. Ada kelompok yang mempunyai KJA Ekotek di Desa Kumu, Tombariri. Saya penyuluh perikanan, siap mendampingi. Oh, ada yang siap, bapak-bapak nelayan. Kita ada yang siap mendampingi bapak-bapak nanti kalau sepakat mau buat KJA. Ya, itu udah bersyukur kita ada respon yang sudah ada. Mudah-mudahan sih sudah ada KJA-nya. Jadi bapak-bapak tinggal nanam ataratornya aja kan gitu. Iya. Oke. Tambahan kalau boleh yang membuat pertanyaan di chatting, kalau boleh tahu dengan siapa begitu, supaya bisa jelas. Betul. Oh iya. Ya. Mohon maaf, yang bertanya lewat ruang chatting, kalau boleh tahu dengan siapa nama, atau bisa mungkin langsung bicara. Ya, bisa langsung bicara di ruangan Insum ini. Diberikan kesempatan, Pak. Persilakan, ayo. Ya, kayak masih malu, Prof. Pati. Oh, oke. Boleh bertanya? Oh, silakan. Ada Chris, Pak Prof. Mul. Pak Eneas, teknisi silakan. dari IPB. Silakan, Chris. Oke, selamat siang, Pak Mul. Denki desu ka? Denki ya. Oke, ini aja cuma mau tambah improvisasi. Supaya ada keuntungan di samping kontrol itu telur cumi, sambil orang bawa hasil. Artinya begini, yang tadi kita lihat itu pengembangan yang Prof. Pati ada bikin dan Pak Mul, yang bentuk frame kotak itu, coba orang bagi dua,
satu untuk gantung-gantung tali, tapi di sebelahnya orang bikin mulut seperti gigi, muka sebelah. Nah, jadi ada dua sisi keuntungan. Artinya di samping frame itu untuk penelitian telur cumi, dan yang di sebelah itu kalau itu orang bagi untuk alat perangkap. Nah, artinya satu bentuk atraktor tapi satu bentuk sebagai alat perangkap begitu. Kayaknya ini menarik sekali ini loh. Untuk kedua profesor ini bagus sekali ini. Ini cuma untuk apa? Lebih berkembang lagi, lebih berkembang lagi. Jadi yang tadi saya maksudkan tadi, satu frame kotak itu dibagi dua. Satu untuk gantung-gantung tali sebagai atraktor, sebagai tanpa batelur. Satu untuk alat perangkap. Jadi satu tempat dorang. Kayaknya bisa itu. Nah, itu aja. Ke depan. Mantap. Mantap. Silakan Prof. Mul, bagaimana itu perangkap itu di sebelah. Ini ide orang lapangan ini. Unmute, Prof. Unmute, Prof. Prof. Mul, Prof. Mul. Tidak Mohon maaf, kedengaran. Prof. Mul. Suaranya tidak kedengaran, Prof. Mul. Halo, tes. Ya, bisa, Prof. Sudah. Silakan. Jadi masukan dari Mas Kris ini bagus juga ya. Maksud saya tadi ide kita nih ya, itu di antara atraktor tengah-tengahnya dipasang perangkap bubu gitu. Jadi dia jangan satu kotak, jangan satu kerangkeng. Kenapa nggak boleh satu kerangkeng? Kita khawatirkan nanti kalau yang terperangkap itu ikan karnivor, kakap, kerapu gitu, itu akan habis anak-anak cumi-cumi nanti di situ. Dimakanin ya, dimakan. Tapi kalau ide perangkap itu bagus. Emang harus bersebelahan kalau bisa, karena begitu dia melepaskan telurnya, cumi-cumi yang seperti sifatnya tadi kayak ikan salmon itu masuk perangkap bisa kita dapatkan. Gitu, Mas Kris. Ya, nanti didesain itu desain yang Mas Kris diusulkan ke Bu Propati sama Mas Engko gitu ya. Gimana baiknya? Gitu. Ya. Makasih itu. Siap, Prof. Oke. Siap dikembangkan, Prof. Prof, Ya. yang tadi mengenai KJA, ternyata itu berasal dari penyuluh kelompok nelayan ini, Pak. Jadi mereka sudah dengar dari koordinator penyuluh mereka ide untuk buat KJA, yang tadi bilang bahwa dia siap membantu itu. Jadi sudah ada contoh di dia. Jadi memang gayung bersambut, Pak, ini. Terima kasih, Prof. Ya, Mas Kris juga kan udah sering bikin KJA waktu di Teluk Pelabuhan Ratu ya. Bisa bantu itu Mas Kris. Halo, Mas Kris. Ya. Oke, ada Pak Kris lagi. Nah, dibantu itu gimana membuat KJA yang oke punya supaya nanti kalau ini berhasil tolong dipublish karena ini yang baru pertama dilakukan di kita ya di Indonesia, di tempat lain belum ada. Mudah-mudahan Unsrat menjadi pertama yang bisa melakukan ya. Saya rasa itu bagus. Jadi salah satu metode atau cara tadi yang ditanya sama nelayan ya, bagaimana memanen telur ini gitu ya. Nah, kalau di ibu-ibu di Pulau Bangka sana telurnya diambil itu dari atraktor, dia bikin kerupuk. Jadi ada kerupuk telur cumi-cumi, memang harganya mahal dan enak gitu. Tapi kan tujuan kita jadi nggak berhasil gitu. Jadi kita nggak banyak cumi-cumi, kita banyak kerupuk cumi ya. Gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi supaya populasi cumi-cumi ini bisa nelayan manfaatkan secara berkelanjutan. Ya, jangan sampai anak cucu kita nanti cuma dengar nama cumi-cumi sama gambarnya, cumi-cuminya udah nggak ada.
Itu ya. Terima Oke. kasih. Ya, ya. Oke, terima kasih Prof. Mul. Ada dari sekarang giliran dosen-dosen. Ayo, si dosen-dosen yang mau bertanya dipersilahkan. Ada Nerpet, silakan yang mau bertanya. Mestinya ada dosen bisa bergabung nanti dalam satu tim ya, yang dari budidaya, yang dari PSP, yang dari MSP ya untuk kawasan habitatnya itu bisa gabung ini penelitian besar sampai kalau mau dikembangkan. Silakan teman-teman sejawat semua. Prof. Alex mau bertanya, silakan Prof. Oke, informasi saja. Ini saja ada demplot cumi traktor yang baik di Menurut Tua kami juga ada. Halo. Boleh Prof, dapat dengar, silakan. Ya, baik di Menurut Tua maupun yang sesama KKP bikin di Lolak di Pulau Molosing. Ya. Itu sudah banyak nelayan menangkap yang sepia yang besar-besar itu. Ya. Nah, malah kalau kalau Lolak saya pesan saja pasti dapat banyak itu yang sepia ya sampai 2-3 kilo, 4 kilo malah. Ya, jadi berkat daripada Pak Mulyono dan kawan-kawan melalui KKP dulu di Mitra Bari field station kita itu udah banyak ditemukan yang cumi yang sepia itu sebagai informasi. Ya. Selanjutnya saya ingin tahu kira-kira sudah adakah perusahaan-perusahaan besar yang secara komersial yang memanfaatkan temuan-temuannya Pak Prof. Mulyono untuk memanfaatkan alat tangkap ini sejauh ini. Ya. Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak. Maaf nih Bu Prof. Pati ya. Silakan Prof, silakan. Saya senang nih informasi dari Pak Prof. Alex nih. Ternyata memang itu ada manfaatnya, ada hasilnya ya. Mudah-mudahan yang dikerjakan oleh tim Unsrat juga gitu. Nah, untuk perusahaan besar, ini saya lagi mengancang-ancang ide bagaimana kita membuat atraktor ini seperti kalau kita beli meja kursi dari Ligna ya, yang bisa bongkar pasang gitu ya. Ah, jadi kita beli seperti udah di dalam dos gitu ya, potongan-potongan atraktor itu udah di dalam dos ya, ada 4 potongan. Kita jadi seperti beli antena televisi gitu. Nanti di lokasi baru dirakit, tinggal dipasang-pasang gitu, udah selesai. Itu belum ada Pak Prof. Alex. Mudah-mudahan Pak Prof. Alex bisa kita mencari tuh perusahaan-perusahaan. Oh gitu. Ya, supaya bisa bisa disebarluaskan ke nelayan-nelayan kita ya. Belum ada, memang kita lagi cari dulu ya. Dan kalau tim Unsrat udah ada yang berani, ya silakan. Iya. Bagaimana mendesain dalam satu dos itu? Saya mau coba dengan ada teman-teman yang investor dari luar. Ya. Ya, karena mereka mau beli apa saja produk perikanan yang bisa dihasilkan di Sulawesi Utara. Oh gitu ya. Apakah dia cumi, tuna, bahkan sekarang kita udah unagi yang kita kembangkan dari gelas air sampai orang konsumsi sampai ke bayaki malah. Ya. Mudah-mudahan ke depan Pak Mulyono bisa datang ke Manado lagi, ke Manado Tua dan ke Mitra Bari season kita ya, untuk melihat karya-karyanya Pak Mulyono sudah berkembang pesat. Gitu. Ya, saya harapkan ada desa yang punya ikon cumi-cumi gitu. Desa itu betul. Menghasilkan potensi cumi, itu belum ada juga di kita. Silakan dibuat ya Pak Prof. Alex. Ya. Kalau gitu udah kita bisa tetapkan itu udah aman tuh. Laporan sama Pak Bupati, Gubernur. Oke. Resmiannya Bupati atau Pak Gubernur. Ya. Terima kasih Pak Prof. Alex. Oke, nanti. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Prof. Alex, terima kasih Prof. Mul. Selanjutnya ada dosen yang mau bertanya mungkin. Silakan. Perlu diingatkan Cik, waktu kita tinggal setengah jam lagi kalau ikut Zoom meeting yang di order ya Cik. Jadi satu pertanyaan lagi boleh dari tim dosen.
Oh iya, Pak Prof Mul mau sholat Jumat, Kang. Oke, mungkin. Oke, jadi mungkin kita tutup saja ini babak pertanyaan dan saya kembalikan ke MC untuk acara selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa terus webinar ya, atau diskusi kelompok. Itu lebih nyaman, santai gitu ya. Iya, Prof. Setuju sekali, Prof. Silakan MC. Terima kasih. Sesi tanya jawab kita telah selesai dan selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Menir Francisco Pangalila. Kepada Menir dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama program studi dan Prof. Helmina Pati sebagai Ketua Tim PKM dan acara P2M pada saat ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pertama Prof. Mul, Prof. Mulyono Baskoro yang sudah boleh berkenan bersama-sama kita, ya, sama-sama. walaupun secara virtual, secara online kita bisa bertemu lagi. Sudah lama tidak ke Manado ya Prof, semenjak akreditasi terakhir BDP. Ya, selanjutnya. Nanti lah lain kali ya. Ya Prof, siap. Ya, selanjutnya terima kasih juga kepada yang sudah memberikan materi tentang cumi atraktor dan perkembangannya dan apa yang akan kita buat selanjutnya di Kalasei. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen program studi PSPSP FPIK Unsrat yang sudah boleh bergabung dan adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama-sama. Oh ya, Ibu Korpro, terima kasih banyak atas support buat acara ini, acara P2M ini. Dan terima kasih banyak khusus buat kelompok nelayan di Nelayan Tanjung di Desa Kalasei 2. Pak Raffles dan teman-teman, terima kasih banyak sudah boleh bersama-sama dengan saya dan Bu Eli di kegiatan PKM dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih sudah boleh bergabung bersama di kegiatan P2M secara daring ini. Dan terima kasih juga buat Josias Dien yang menjadi pendamping di kelompok nelayan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai ucapan terima kasih pada saat ini dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara kami memohon maaf bila ada kata-kata atau candaan kami yang berkurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sekali lagi Pak Mul, terima kasih. Sama-sama. Walaupun dadakan, Pak Mul dengan senang hati mau siap. Malam kami kontak, langsung Pak Mul dengan senang hati menjawab permintaan kami. Terima kasih Pak Mul. Ya, sama-sama Bu Prati. Sampai jumpa nanti di Manado Pak Mul. Ya. Dalam webinar-webinar berikut. Oke. Terima kasih Pak Mul. Ya. Pamit ya. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Teman-teman dosen, ada sertifikat yang disediakan oleh
Koprodi. Silakan dulu sekarang masuk ke absen, Kang. Ya, mau masuk Di tinggal mati. portal Inspire. Dan sertifikat untuk mahasiswa juga akan disediakan oleh Koprodi. Silakan Koprodi kalau mau sampaikan 1-2 pengumuman. Prof, ada absen sini? Ya, terima kasih atas kesempatan. Untuk absen karena ini masih absen portal yang saya buat sesuai dengan ini. Jadi rencana ke depan juga bulan Oktober kita akan buat webinar. Mungkin akan mengundang Pak Mul. Kemudian spread seperti banyak sekali dalam pulang kita itu di mana banyak terkontak. Sudah keluar juga. Oke, terima kasih kelompok nelayan Pak. Nah, ini untuk absen para teman-teman dosen lewat portal. Jadi bisa masuk ke portal Inspire masing-masing. Iya. Bisa masuk ke portal Inspire masing-masing, kemudian DP langkah tuh yang kita tidak terdaftar kata. Ya. Aduh, Korpro berarti Ner. Tanya Pak Korpronya saya daftar Ner. Iya. Ya, nanti Tidak terdaftar. lagi oleh. Tapi tidak. Coba masuk tidak terdaftar. Oh ya. Kok nggak bisa masuk? Tidak terdaftar. Katakan tidak terdaftar. Oh ya. Kalau saya sudah jadi. Baru dosen yang daftar hadir. Tapi. Jadi bagaimana DP jalan keluar? Saya sudah screenshot, Prof. Tidak apa-apa. Saya sudah screenshot. Plus dengan peserta di sebelah kanan. Jadi kita bisa menggunakan juga absen in screenshot. Mohon maaf tidak sempat bikin yang Bitly untuk absen karena Nerpet kok. Ya, karena korporasi kan selalu ada di ini kan. So ada di portal apa? Oke, jadi screenshot. Terima kasih semua. Oke, sama-sama. Oke, kita jumpa di yang berikut, di PKM berikut dari Ner Epang dan Prof. Sitanggang. Masa. Ya. Oke. Terima kasih Bu Kopro sekali lagi. Terima kasih, minta maaf ada di luar kok ini. Di luar mana? Tugas luar terus. Di rumah. Tugas luar. Tugas luar. Orang sibuk atau pimpinan orang. Nah, ya mau tugas luar. Biasa, Nen. Biasa apa? Loh, tunggu tak mau lihat tapi ikan bakar. Share screen jom Ner. Konsumsi Ner. Konsumsi lewat Jangan. Kamu heboh sebentar dong cuma udah. Hei, apa? Kirim juga tak? Makan dong kuenya. Engko, mana tuh ikan subakar? Baru mau pi bakar, baru mana Yang webinar Unsra sudah tutup, webinar perikanan sudah tutup, Kang. Masih. Sama-sama kok di Pejano. Salah-salah kita. Masih perhimpun lagi sekarang. Ibu Weli, mau makan torang? Oh iya. Masih ada dua pembicara. Mau makan di mana ini torang? Luar biasa. Sudah paling orang Ambon sekali. Di program studi PSP sudah ada kiai. Satu-satu nah, rasain. Program studi PSP sudah ada kiai kote. Supaya Desember nggak usah susah-susah mau cari center kelas. Ada kiai, kaget kita. Desember nggak susah-susah mau cari center kelas, ada. Ada. Memang. Oh iya.
Akibat pengaruh COVID COVID kan? BA. Bilang dia Pak Yosi. Oh Yosi angkat kan? Boleh ada kiai. Ya. Halo Bu Maria. Ya. Gimana Civan? Ada sedia makanan? Aduh, ada 2 Maria ini. Belum sempat kasih mati suara, so telepon. Bu Maria, kita telepon dari HP biasa, Joy. Lihat tuh, bener Alex ada babakar kata bikin apa itu? Ner Engko, halo. Iya, Ner. Ada Manto, so dia peneliti cumi juga. Ini ada. Oh, ada. Iya, Manto iya. ada. Tadi iya. ada. Ya. Nanti Manto, kalau mau balapas boleh bergabung nanti. Cari waktu orang mau balapas ini di Kalase. Menko ada apa, Menko? Oh, tadi Dolfi bilang ada Manto yang bergabung dengan penelitian juga cumi katanya. Iya, ya, tadi kita mau cari tahu. Kan biasanya tuh atraktor itu bisa di sembarang perairan atau memang cuma daerah terumbu karang atau di rubber begitu. Itu. Ya memang benar kalau pengalaman yang orang coba, walaupun dia nyanak di seputaran karang juga bisa. Yang penting dia ada media untuk dia tempat buat telur akang kayak atraktor itu. Iya, iya. Makanya yang di Kalase itu benar, itu justru di daerah terbuka, di daerah berpasir itu benar. DP daerah karang itu agak maju ke depan, agak ya lumayan sedikit jauh. Itu tempat memang DP depan yang orang pelokasi itu spot diving ner itu. DP itu muka lebih bagus itu. Kalau berbagai tempat itu kan sumber daya itu lebih banyak orang bisa ciptakan tempat atraktor itu, tidak tergantung di terumbu karang atau rubber. Di pasir juga bagus. Kalau lebih banyak. Malah kalau tidak salah, kalau nggak salah ya Encik Weli ya, yang atraktor yang lokasi atraktor di Kalase itu mungkin jadi tanpa diving juga ya Encik untuk lihat telur cumi ya Encik ya. Ya. Salah ya. Iya di Malalayang memang kita lihat banyak tanpa itu yang nercu udah lapas-lapasakang itu bagus itu. Ya. Oke, kira itu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Ya, makasih, Mer. Ya. Teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa, saya
karena host, saya sudah menutup Zoom meeting ini. Ya, terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Makasih. Oke, makasih. Mbak Engko, Cik Weli. Makasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Siang, siang. Siang. Yang Ner.